Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan ini ya, yang pertama dan yang paling utama, kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa sekali malam hari ini kita mendapatkan rizki berupa kesempatan untuk taat beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rizki kita saat ini terlalu banyak untuk kita sebutkan satu persatu. Ada nafas yang ringan, ada rasa sehat, mata menatap, telinga mendengar, subhanallah. Habis waktu kita untuk merasakan betapa anugerah rezeki berupa kesehatan. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tetapi ada kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keluar dari lisan, yang didorong oleh kesadaran hati bahwa ini nikmat yang luar biasa. Rezeki berupa kita bisa berjamaah, insyaallah ya, tidak mudah ya, kalau kita cermati, kita perhatikan ya, masih banyak saudara-saudara kita yang terhalang untuk hadir di rumah Allah, untuk sujud bersama-sama. Untuk itu ya, di samping kita bersyukur atas nikmat rezeki bisa beribadah bersama, mari kita berdoa agar keluarga kita, saudara kita senantiasa diperhatikan oleh Allah, dibimbing dengan taufik dan hidayahnya, sehingga mau ya, memperjuangkan dirinya untuk hadir di majelis-majelis jamaah sholat, hadir di majelis-majelis zikir, hadir di majelis-majelis ilmu. Itu tidak mudah. Kita pernah mengalami semua itu. Kembali lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kami tadi mengawali dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 karena memang kita diseru oleh Allah ya, dalam banyak firman-firman Allah, istaghfiru rabbakum wa atubu ilaih. Berulang-ulang di dalam surat Hud itu, istaghfiru rabbakum wa atubu ilaih ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan masih banyak lagi ya, firman-firman Allah ya. Sampaikanlah kalimat taubatmu kepadaku, kata Allah, istaghfiru rabbakum ya. Istighfarlah untuk Tuhanmu, kata Allah, minta ampunlah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepadanya. Jika engkau mengerjakan perintah ini, yaitu mengucapkan istighfar, apa kata Allah? Niscaya Allah akan memberikan nikmatan yang terus menerus. Allahu Akbar. Pertama kali merenungkan ayat-ayat istighfar ini, kami berpikir, Pak, apa kaitannya istighfar dengan kenikmatan yang terus menerus itu apa? Tetapi ini datang dari Allah, Pak. Banyaklah engkau istighfar, maka aku akan memberikan kenikmatan terus menerus. Masya Allah. Ya Allah, kadang kita merenung apa kaitannya istighfar dengan kenikmatan, tetapi terus kita pelajari, kita amalkan, kita yakini, subhanallah Pak, betul bahwa ketika kita banyak istighfar, astaghfirullahaladzim,
Wadhkur rabbaka fi nafsika. Kita sampaikan istighfar itu kepada Allah, bersumber dari hati yang paling dalam. Ternyata istighfar itu, ya Allah Pak, andai kata ada orang yang menerangkan tentang ada obat yang menguatkan, saya akan katakan masih kalah dengan kekuatan istighfar. Karena ketika istighfar itu saya renungkan kalimatnya, dia akan mendatangkan nikmat. Itu surat Hud ayat 3. Kemudian diulangi lagi oleh Allah, istaghfiru rabbakum. Engkau akan kuat jiwa kamu, engkau akan sehat. Allahu Akbar. Engkau ngendika Gusti Allah, kalau engkau banyak istighfar, jiwamu akan kuat, badanmu akan sehat. Allahu Akbar. Kemudian kita amalkan, kita yakini, subhanallah. Hasilnya kita rasakan, Pak. Diulangi lagi oleh Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini luar biasa, Pak. Banyaklah engkau istighfar, ya. Hartamu akan tambah. Bahkan anak dan keturunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang kita merenung, Pak. Kita mencari apakah ada kaitannya istighfar dengan harta? Apakah ada kaitannya istighfar dengan anak keturunan? Dan saya menemukan itu, Pak. Saya menemukan itu. Sudah terjadi. Dibuktikan oleh orang-orang ahli istighfar. Saking banyaknya Allah menurunkan perintah istighfar, maka Rasulullah mengeluarkan sabdanya. Man aksara istighfar, kata Rasulullah. Kalau engkau gemar beristighfar sebanyak-banyaknya. Man aksara istighfar, siapa yang gemar memperbanyak istighfar, mohon ampun, disertai dengan jeritan taubat. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Engkau akan mudah menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, kata Rasulullah. Ya Allah, coba renungkan ya, karena kita udah merenungkan. Ketika Allah memerintahkan Nabi utusannya Muhammad, engkau yang banyak istighfar wahai utusanku. Dan itu diamalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai manusia, bertobatlah engkau karena sesungguhnya aku ini Nabi maksum, tapi aku mengucapkan kalimat istighfar 100 kali satu hari. Yang maksum 100 kali. Lalu berapa buat kita? Karena kita ini betul-betul khata wa nisyan. Betapa banyak kesalahan kita. Nabi banyak salah, tapi ditegur oleh Allah. Kita banyak salah, didelekke gelo niku. Wonten tiyang niku salat keliru, didelekke malah nesu. Wonten. Rasulullah sering berbuat salah. Saya perhatikan itu Al-Quran itu ternyata Rasulullah itu sering ditegur, bahkan diperingatkan dengan kalimat-kalimat yang nun sewu. Kadang saya juga, ya Allah kok bersikap tegas terhadap Rasul itu. Karena memang Allah itu tegas dalam membimbing manusia. Karena apa? Manusia niku zalim, membantah. Khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Niku Allah tahu tabiat kita manusia ini. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari air yang menjijikkan. Fa idza huwa hasimun mubin. Tetapi manusia itu tiba-tiba menjadi manusia yang senang membantah. Sing dibantah Gusti Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tabiat yang buruk itu jangan sampai menimpa kita. Kalau kita pernah melewati fase-fase di mana kita menjadi hamba Allah yang kurang faham tentang agama, kemudian nak dinasihati bantah wong tua, bantah guru, bantah. Tapi mari kita bertobat. Karena itu fase yang paling buruk adalah ketika kita selalu membantah. Ya? Jadi Allah sudah menegaskan manusia itu suka bantah. Kembali kepada hikmah besar yang terkandung di dalam istighfar. Kalau ayat-ayatnya sudah jelas, maka hadis-hadisnya pun banyak. Man aksarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Subhanallah. Setiap kesulitan akan dimudahkan. Siapa yang mengatakan
yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengamalkan betapa kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah, betapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah, banyak sekali, banyak. Siapa yang tidak ingin menghalangi dakwah Rasul? Siapa yang tidak ingin bahkan membunuh? Tetapi Rasulullah keluar dari kesulitan. Itulah hikmahnya daripada aksarul istighfar. Banyaknya kita selalu menyampaikan kalimat taubat kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah. Min kulli hammin faraja. Setiap kesulitan akan menjadi mudah gara-gara istighfar. Wa min kulli dhaiqin mahraja. Ya, setiap kesempitan akan menjadi lapang gara-gara istighfar. Mula panjenengan banyak kesulitan, kita banyak kesempitan, rezekinya sempit, nggih mboten. Pikirannya sempit, nggih. Hatinya sempit, nggih. Hati kok sempit, ya Allah. Dilapangkan dengan istighfar. Rezeki sempit dilapangkan dengan istighfar. Karena di antara rezeki tidak mau sampai kepada kita, padahal Allah sudah kirim rezeki, tapi tidak sampai ke kita. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Maka singkirkan itu dosa yang menghalangi sampainya rezeki kepada kita. Insyaallah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Banyaknya istighfar itu akan mengundang datangnya rezeki, Pak. Subhanallah. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Pak, sak dalan-dalan istighfar. Wa dzkur rabbaka fi nafsik, di dalam hati, Pak. Aja bengok-bengok. Aja bengok-bengok. Astagfirullah. Astagfirullah. Sambil merintih, karena Allah yang merintahkan kita merintih. Allah paling senang kalau ada hambanya merintih. Malaikat bertemu kepada Allah, ya Allah, hambamu merintih, ya Allah, doanya tidak pernah kamu kabulkan, terus merintih, ya Allah, doanya tidak pernah kamu ijabah, ya Allah, hambamu merintih, ya Allah, doanya tidak pernah kamu ijabah. Apa kata Allah? Hei malaikat, engkau tahu aku senang dengan rintihan hambaku, maka doanya aku tunda. Allahu Akbar. Kalau aku mau mengijabah doa, betapa mudah mengijabah doa manusia. Tetapi aku senang mendengarkan hambaku merintih. Allahu Akbar. Karena Allah perintahkan, wa dzkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Tuhanmu, sampaikan hajatmu dalam hatimu, merintih, Pak. Allah niku seneng najenengan niku merintih, apalagi di tengah malam. Apalagi rintihannya itu kalimat yang paling disenangi, yaitu apa? Ya Allah, kula nyuwun nyapura. Masya Allah. Ibu jenengan niku umpama gadah lari nggih. Ujuk-ujuk niku tek sungkem ning ajenge jenengan niku, Bu kula nyuwun nyapura. Lepate kula kathah, Bu. Rasane pripun niku? Oh, sertifikat kayak ke omah kayak gitu. Nggih. Padahal sampean gur njaluk ngapura tok. Bu, kula mboten nyuwun tanah, Bu. Kula nyuwun ngapura. Lepat kula. Iya nang, tapi aku seneng. Jenengan njaluk ngapura wae, ora njaluk dikai. Dan Allah lebih dari itu, Pak. Allahu Akbar. Jenengan kok njaluk ngapura mbek Gusti Allah. Orang jaluk sampai dikei. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita bersyukur, Pak, bisa bertemu malam ini sesuai dengan niat dan tekad kita. Subhanallah. Penyelenggaraan majelis ilmu ini mudah-mudahan diberkahi. Yang menyelenggarakan para takmir, jenengan takmir keroyo-royo ngadake niki nggih, biayai niki wonten ragate, ya Allah, itu sedekah, Pak. Sedekah. Ya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah. Surat Al-Baqarah 261.
Ketika turun ayat ini, barang siapa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk menolong urusan agamanya Allah, apa kata Allah? Engkau seperti menanam bibit, kemudian bibit itu tumbuh menjadi 700. Ya Allah, Pak, jenengan kalau mengeluarkan harta untuk membiayai ini, kata Allah, seperti Anda menanam satu bibit kemudian tumbuh 700 bercabang-cabang. Setelah turun ayat ini, apa kata Rasulullah? Bersumpah Rasulullah. Setelah Rasulullah memperhatikan surat Al-Baqarah 261 ini, barang siapa ikhlas mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama, aku akan mengganti 700 kali lipat, bahkan aku akan lipat gandakan lagi, karena Allah itu maha luas karunia-Nya. Ya Allah, Pak, tidak ada pihak manapun yang bisa melipat gandakan balasannya selain Allah. 700 kali lipat, Pak. Tapi ini memerlukan keyakinan, karena ini firman Allah. Lah napa sampean niku titip duit neng bank, bungane ora ana 700%. Tapi kita tidak akan membahas itu. Rasulullah bersumpah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, demi Allah, orang yang sedekah, hartanya tidak akan berkurang. Mikir, Pak, nun sewu, Pak. Kula nggih merenung niku. Ya Allah, setelah Allah menurunkan firman-Nya, disambut oleh beliau Nabi ini dengan sumpah. Kita bisa membaca Al-Qur'annya, Pak. Untuk meyakinkan kita, Rasulullah bersumpah, demi Allah, kalau engkau sedekah hartamu tidak berkurang. Kadang kita mau merenung, Pak. Lah wong aku ngetokke dhuwit tok. 10 lembar tak letokke siji niku. Kurang garek songo. Kurang. Lah kok Kanjeng Nabi niku bersumpah, katanya sedekah hartanya tidak berkurang, padahal kurang niku. 10 lembar abang-abang niku kula hitung, tak tokke sak lembar niku garek songo. Mari kita renungkan, Pak. Ini masalah sumpahnya Nabi loh, Pak. Demi Allah, orang yang bersedekah hartanya tidak berkurang. Pak, Bu, renungkan deh. Makanya jenengan sedekah niku duitnya kurang kok. Antara kenyataan lahiriah dan keimanan Anda kepada Al-Quran dan keimanan Anda kepada ucapan Nabi itu harus Anda renungkan, Pak. Harus Anda renungkan. Siapa hamba Allah yang paling ahli sedekah? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau masuk bulan Ramadan itu sedekah kaya angin, wud-wud. Duwe niku dikeke terus. Entek terus, nak duwe entek. Diterangkan dalam satu hadis ya, Rasulullah itu kalau bulan Ramadan sedekah seperti angin nih, wush. Angin itu kan lewat terus, wush. Angin itu mboten nate mandek. Rasulullah kalau punya harta nggak pernah berhenti di rumahnya. Busus. Apa kemudian Rasulullah kaya, punya rumah? Enggak. Mati dalam keadaan miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi Rasulullah niku kaya di dalam jiwanya. Dan jenengan kula paringi besok, Rasulullah adalah orang yang paling kaya di akhirat. Inilah maksudnya kalau ahli sedekah itu Anda dijamin kaya di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia niku mah nun sewu, mbok menawa ana wong ahli sedekah tetap sugih, ahli sedekah tetap sugih, rezekine tambah itu di dunia, Bu. Tapi pertimbangan kita itu selalu akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Orientasi kita setiap beramal niku akhirat. Jangan mengharapkan dunia. Kalau toh Allah mau memberi ganjaran, balasan di dunia, itu sifatnya kecil, Pak. Tetapi kita rugi. Andai kata sholat isya niki pahalane dikake ning donya, rugi sampean. Pertama, bingung kita.
Salat isya niki Pak, umpama diganjar dengan harta, jenengan mesti simpen ndi? Karena ini sholat fardu, pahalanya luar biasa. Coba bandingkan dengan sholat qobliyah subuh, sholat sunnah baik ganjarannya khairum minad dunya wa ma fiha. Umpama jenengan mangke subuh tindak mriki entuk ganjaran toh sholat qobliyah subuh 2 rakaat toh. Terus ganjarannya tiba mablek niku dunia seisinya. Mbok do kok endi? Duwe lemari sampean go nyimpen emas sak ton-ton iki. Ndak punya. Tapi itu yang dijanjikan Allah di akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah berfirman bahwa semua amal ibadahmu akan sempurna dibalas di hari kiamat. Nak ning kene Nabi mawon berjuang dereng diberi kemuliaan di dunia kok. Di sini. Lah nek ganjaran salat isya niki, wow, dibanding salat qobliyah subuh, yo jelas banyak salat isya, Pak. Lah nek dibales niki, wah, mboten nyandak sampean. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.